Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesediaan Sobat PPM, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, untuk meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen di sore hari ini. Perkenalkan, saya Maharsi Anindya Jati atau saya biasa dipanggil Nina supaya lebih akrabnya. Saya akan bertindak sebagai host yang akan memandu jalannya acara gelar wicara kita di sore hari ini. Untuk perkenalan dulu nih Bapak dan Ibu sekalian, Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini awalnya dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 dan juga krisis yang kita rasakan. Nah, Pojok Pintar sore ini kita akan mengangkat tema mengenai gebrakan generasi muda yang berkarya. PPM Manajemen juga akan berbagi pendapat dan pengalaman terkait dengan karakteristik dari generasi ini melalui Pojok Pintar Manajemen di sore hari ini. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan 7 produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian, bagi para Sobat PPM. Kami memiliki program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran in-house atau Inggria, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, riset dan konsultasi, serta PPM School of Management. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan juga aturan main dari gelar wicara kita pada sore hari ini. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, kami mengharapkan Sobat PPM dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan kita bersama. Selama gelar wicara, semua partisipan akan di-mute dan video akan dimatikan. Dalam mengikuti diskusi, partisipan dianjurkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Di sela gelar wicara, saya akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya-jawab. Jadi sesi tanya-jawab tidak dikumpulkan di akhir gitu ya, Sobat PPM, tapi di sela-sela nanti saya akan memberikan kesempatan bagi Sobat PPM untuk bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa sore hari ini. Nanti jika Sobat PPM ingin bertanya, silakan klik partisipan, lalu klik lagi raise hand pada aplikasi Zoom Sobat PPM. Nanti saya akan menyebutkan siapa saja dari Sobat PPM yang sudah raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan juga bisa diberikan di chat. Kalau mungkin khawatir nanti udah keburu lupa gitu ya, silahkan tuliskan saja langsung di chat. Nanti saya akan bacakan di saat sesi tanya jawab sedang berlangsung. Nanti seusai acara, kami sangat mengharapkan Sobat PPM dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara ini ke depannya. Baik, sebelum kita memanggil narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, Sobat PPM, saya ingin menggambarkan dulu latar belakang dari pemilihan topik kita di sore hari ini. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2030 hingga 2040 nanti Indonesia akan mengalami periode bonus demografi. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergeseran dalam struktur usia sebuah populasi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang baik dan juga lapangan kerja yang berkualitas, karena ibarat pedang bermata dua, jika tidak dikelola dengan baik, maka bonus demografi akan berdampak buruk terhadap suatu negara. Antara lain melonjaknya angka pengangguran, ketidakseimbangan kualitas SDM, dan tentunya akan berimbas pada perekonomian dan masalah-masalah sosial. Berdasarkan sensus BPS tahun 2020, mayoritas penduduk Indonesia merupakan golongan muda yang didominasi oleh generasi Y dan Z. Untuk menyamakan persepsi kita, generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997 hingga 2012. Sedangkan generasi Y adalah mereka yang lahir di antara tahun 1981 hingga 1996. Sama seperti generasi sebelumnya, generasi ini juga tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, berbagai stereotip pun mungkin bisa berkembang terkait mereka dan seringkali terbangun sebuah konsepsi keliru
yang dapat berimbas pada pengelolaan SDM yang kurang tepat. Sehingga yang sangat penting sekarang adalah bagaimana kita bisa benar-benar memahami preferensi dan sudut pandang generasi emas ini. Generasi yang nantinya akan menjadi penerus bangsa yang menentukan masa depan dan integritas bangsa Indonesia. Kita harus paham betul aspirasi dan kontribusi yang bisa mereka berikan, sehingga nantinya organisasi dan juga tentunya Bapak Indonesia sendiri mampu lebih menyesuaikan pendekatan dalam pengelolaan SDM-nya. Dan tentunya Indonesia ujung-ujungnya bisa memetik manfaat dari bonus demografi melalui pemberdayaan optimal generasi muda. Nah, guna mendapatkan gambaran tersebut, kami di Center for Human Capital Development, CHCD PPM Management, tahun ini melaksanakan penelitian terkait generasi emas ini. Kami menyelenggarakan acara gelar wicara selain juga survei yang akan kita lakukan. Seperti yang kita lakukan sore ini adalah sebuah gelar wicara dengan menghadirkan narasumber salah satu generasi emas yang melakukan gebrakan impresif bagi kemajuan Indonesia. Dan sore hari ini kita sangat beruntung sekali nih Sobat PPM, karena narasumber kita berkenan untuk menyempatkan diri hadir berbagi dengan kita di sela-sela waktu sibuknya. Beliau adalah Bupati Kediri, salah satu dari 2 bupati yang belum mencapai usia 30 ya. Jadi memang bukan yang termuda, kedua termuda gitu ya. Yang termuda perempuan ya kalau tidak salah dari dari Riau. Meski Mas Bupati ini belum lama menjabat, beliau sudah melakukan beberapa penataan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Tadi kalau di awal ada yang sudah datang dan kemudian melihat tayangan mengenai Kediri, kita bisa melihat beberapa program unggulan dari Mas Bupati ini. Beliau adalah Mas Hanindito Himawan Pramana, ya, atau akrab bisa dipanggil Mas Dito. Beliau lahir di Yogyakarta 31 Juli 92. Jadi bentar lagi baru mau ulang tahun ke yang 30 ya. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan mulai menjabat sebagai Bupati Kediri pada tahun 2021 kemarin. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Sobat PPM, mari kita sambut Mas Dito. Selamat sore Mas Dito. Selamat sore Mbak Nina. Apa kabar Mas Dito sore hari ini? Baik Mbak Nina apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat selalu Mas Dito. Terima kasih sebelumnya ya Mas Dito ya sudah mau menyempatkan diri di sela-sela kesibukan Mas Dito untuk ngobrol sama kita-kita ini ya. Audiens kita ada generasi muda juga seperti Mas Dito gitu, dan juga ada generasi yang pernah muda ya Mas Dito ya. Nah, ada juga dari beberapa organisasi yang sekarang kan juga kondisinya banyak karyawan yang sudah terdiri dari generasi Y dan Z ini. Z sudah mulai masuk nih ke industri sehingga memerlukan treatment khusus juga dari manajemen untuk bisa memaintain mereka. Jadi kita akan gali banyak sharing-sharing dari Mas Dito supaya kita semua dapat gambaran. Gitu ya Mas Dito, kita ngobrol santai ya. Monggo. Baik, kita akan mulai tanya jawab kita nih Mas Dito, ngobrol-ngobrol kita. Saya mau mengawali dulu, ingin tahu dari sudut pandang Mas Dito tentang generasi emas Indonesia. Jadi tadi saya sudah sebutkan ya, ini adalah kelompok generasi Y dan Z gitu ya. Nah, saya ingin tahu gambaran umumnya dulu dari sudut pandang Mas Dito sebagai bagian dari generasi ini. Kalau menurut Mas Dito itu generasi muda ini si Y dan Z itu punya karakter kayak apa sih? Baik kekuatan maupun keterbatasannya. Kalau dari sudut pandang Mas Dito gimana? Monggo Mas. Tentunya karena mungkin saya bagian dari generasi Z ya, berarti ya kalau saya ya. Saya lahir 92 tuh masuknya Z. Iya, tapi udah akhir menjelang Z. Ya, menjelang Z ya. Tentunya saya mengalami ada beberapa zaman. Artinya zaman di mana dulu itu kita berkomunikasi masih melalui via pager, terus telepon rumah itu masih jarang-jarang. Jadi kalau telepon ya keseringannya datang ke wartel. Zaman itu kalau sekarang orang udah nggak ada wartel, bahkan warnet pun juga sudah semakin minim. Jadi artinya saya merasakan menjadi generasi yang mengalami masa transisi. Masa yang dulunya di mana kita mau internet mungkin kecepatannya hanya sekian kilobyte per second, sekarang sudah sekian megabyte per second, dan hari ini kita bisa diskusi pada sore hari ini dengan partisipasi yang mungkin bisa puluhan, mungkin bisa ratusan,
dan tidak ada kendala. Kalau dulu mungkin relatif di zaman saya pada saat saya kecil, contoh mungkin pada saat saya SD itu masih mengalami kita kalau mau janjian misalkan main bola itu ya kita janjiannya pada saat mau pulang sekolah, kita janjian mau main bola sorenya. Nah kalau sekarang mungkin relatif sudah nggak ada tuh orang janjian terus nanti begitu sampai lapangan nggak ada yang datang, itu nggak mungkin kayaknya. Kalau zaman dulu masih mungkin. Terus seiring berjalannya waktu juga saya melihat bahwa yang dulunya itu generasi Y dan Z ini apatis, terutama apatis terhadap politik, terutama hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pengabdian terhadap masyarakat dan sebagainya, itu cukup apatis di zaman saya karena saya lahir di tahun 90-an, artinya saya merasakan era zaman Pak Harto, Mas. Nah, tapi begitu seiring berjalannya waktu, masuklah eranya sekarang Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi ini dari beliau sendiri saja sudah membuat satu staf khusus yang memang diisi oleh anak-anak muda. Jadi artinya apatisme anak-anak muda ini sudah tidak lagi terjadi. Jadi mulai dari sisi teknologinya sampai sisi culture yang ke bawah sampai sekarang itu bahwa ada transisi perubahan dari mulai dulu yang anak muda itu mungkin kalau mau main bola nggak bisa janjian by WA atau by phone, sekarang bisa. Dan dulu anak muda tidak peduli dengan pemerintahan, apalagi saya menyaksikan betul demo tahun 98 itu saya SD kelas 2 kalau saya nggak salah. Jadi saya masih terekam dalam memori saya kejadian tahun 98 sampai sekarang bahwa anak muda itu ya kalau mau berbuat terhadap bangsa dan negaranya ya salah satu jalannya adalah mengabdi seperti apa yang yang bisa dibilang yang saya lakukan sekarang. Oke, baik. Jadi Mas melihat ini generasi yang sebenarnya selain juga mengalami pergeseran dari teknologi, juga preferensinya udah mulai bergeser nih ya Mas ya. Betul, Dulu tidak terlalu tune in dengan politik, menganggap itu urusannya orang tua. Sekarang ternyata udah mulai banyak ya Mas ya yang terjun ke sana. Sudah cukup banyak yang perhatian dengan hal-hal tersebut. Karena tahu bahwa ini adalah sebuah sarana sebenarnya untuk memajukan bangsa gitu ya Mas ya. Iya, karena itu tadi terus terang sebelum saya terpilih menjadi bupati atau diamanahi untuk menahkodai sebuah kabupaten yang cukup besar di Jawa Timur, saya nggak tahu apa yang bisa apa yang semembahagiakan apa dengan keputusan-keputusan apa yang saya ambil. Contoh-contoh hal kecil di saat melihat sekarang kita memberikan izin untuk perekonomian boleh tumbuh, Car Free Day kita buka, beberapa jalan-jalan protokol kita persediakan untuk orang-orang berdagang, dan beberapa lapak pedagang UMKM kita pindah dan sebagainya. Itu ternyata ada raut wajah kegembiraan yang itu priceless bagi saya. Oke. Baik. Kalau menurut Mas sendiri tadi kan memang mereka sudah mulai nih ya bergeser, tidak lagi apatis dengan politik gitu ya. Tetapi kalau Mas lihat secara umum gitu ya, apakah memang niat mereka untuk terjun di politik itu bukan sekedar ikut-ikutan gitu ya, memang itu sesuatu pilihan yang mereka benar-benar pilih dengan kesadaran, atau seperti apa? Karena kan kalau kita lihat trennya anak muda sekarang mungkin lebih banyak yang memilih berkarir di startup mungkin gitu ya. Nah, kalau yang di politik sendiri, kalau dari pengamatan Mas Dito gimana Mas? Kalau yang ikut-ikutan tentu pasti ada ya. Namanya orang ikut-ikutan itu pasti tetap ada. Tapi yang betul-betul mau fight dan memperjuangkan sesuatu, saya rasa sekarang ini sudah mulai bermunculan. Memang belum banyak banget, tapi sudah mulai bermunculan. Artinya, contoh seperti di Sumatera, daerah Sumatera itu hampir bisa dibilang mulai dari wali kota Bukit Tinggi itu usianya cukup muda. Lalu wali kota Medan, Mas Bobi itu juga terbilang masih muda. Bergeser lagi ke Jawa, mungkin di Jawa Tengah ada Mas Gibran, di Jawa Timur sendiri mulai dari wali kota Surabaya, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Kediri, Trenggalek itu relatif masih usianya belum sampai 40 tahun atau masih masuk dalam generasi Z maupun Y itu tadi. Jadi artinya sudah mulai ada yang masuk ke dalam dunia politik dan
mencoba untuk mengambil jalan pengabdian, tapi memang belum banyak. Karena itu tadi kalau dilihat dari tadi bonus demografi yang disampaikan oleh PPM kan masa keemasannya itu di tahun 2030 yang mana mencapai angka 64% sekian kalau saya tidak salah tadi. Ya. Jadi kita masih punya waktu mungkin sekitar 7 tahun, maaf 8 Ya, tahun lagi. Artinya 8 tahun itu saya rasa kalau sekarang baru di beberapa titik mungkin nanti sudah masuk ada yang masuk di kalangan elit, artinya sudah sampai di tingkat pusat di Jakarta. Oke, oke. Jadi diharapkannya ya 10 tahun mendatang partisipasi dari generasi yang lebih muda lagi juga makin banyak gitu ya Mas ya. Sudah Ya, melihat tentunya Mbak. bukti-bukti gebrakan dari generasi muda lain gitu ya. Iya. Oke. Mas, di Kabupaten sendiri kan yang Mas pimpin tentunya bukan cuma anak muda kan ya, pasti juga banyak Ya. yang lebih sepuh, lebih senior nih dari Mas Dito gitu. Nah, kalau Mas Dito sendiri melihat nggak sih kesenjangan antar generasi ini gitu? Kesalahpahaman apa yang paling sering muncul kalau menurut Mas Dito? Mungkin biasanya kalau generasi yang lahir lebih dulu ya, saya nggak bilang tua, tapi lahir lebih dulu dibandingkan dengan saya, apalagi yang terpaut jauh. Seperti kepala dinas saya yang rata-rata usianya mungkin sudah 54 ke atas, 53, 54 ke atas, jajaran kepala dinas, baik itu kepala dinas, kabid, dan sebagainya itu di atas saya rata-rata. Dulu awal-awal memang ada menyamakan frekuensi lah. Artinya menyamakan frekuensi itu pola komunikasinya saya juga adjust dengan mereka yang lebih tua, tapi juga yang lebih tua ini juga adjust terhadap yang lebih muda karena tuntutan zaman. Contoh dulu pada saat saya masuk, saya diamanahi pada tanggal 26 Februari tahun 2021, itu bisa dibilang kecakapan atau respon dari pemerintah kabupaten terhadap sosial media itu masih cukup rendah. Bisa dikategorikan rendah lah, bukan cukup rendah. Sebenarnya apa sih, kenapa sih kok ini harus di push gitu? Supaya ini mendorong teman-teman yang tadi mungkin bisa dibilang masuk ke generasi sudah lebih dulu lahir, yang usianya sudah 50 tahun ke atas, untuk ini loh, zaman sekarang ini menanggapi satu persoalan itu tidak perlu harus langsung turun ke lapangan, enggak. Ada yang namanya sosial media, kalian tahu persoalannya, kalian cek, klarifikasi, verifikasi, validasi, apakah betul itu masalahnya. Kalau memang betul ya maka selesaikan. Nah, sesimpel itu sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, pada saat proses awal ini, dulu dinas saya berlomba-lomba membuka hotline, ada yang buat IG, ada yang buat Facebook, ada buat. Saya bilang jangan lakukan kalau itu tidak responsif. Jadi artinya tidak boleh membuka satu kanal kalau hanya sekedar seremonial. Nah, ini akhirnya ini proses penyamaan frekuensi ini tadilah yang saya katakan, karena memang bisa dibilang mungkin bagi yang berusia sudah 50 tahun ke atas ini dulu tidak mengalami proses mulai dari zamannya. Kalau saya ngalamin tuh dari zaman Friendster, sebelumnya mungkin ada MSN dan sebagainya, itu saya mengalami itu gitu. Jadi bisa dibilang sekarang persoalan di kabupaten ini kita selesaikan dari media sosial dan tidak ada masalah bagi orang-orang yang sudah generasi lanjut untuk adjust dengan kondisi yang sekarang ada. Jadi sebenarnya umur itu nggak bisa jadi alasan gitu ya Mas ya? Enggak. Ya, tinggal keinginan kita untuk benar-benar melayani gitu ya, itu yang mungkin harusnya kita perkuat. Jadi nggak ada alasan udah tua nih gaptek gitu, enggak ya Mas ya? Enggak. Oke, nah tetapi tadi cukup menarik nih kalau menurut saya nih, bagaimana Mas menekankan bahwa jangan cuma seremonial aja nih si IG-nya, Facebook-nya gitu, tapi giliran rakyatnya teriak-teriak nggak ada satupun yang responsif gitu ya. Nah, gimana tuh Mas melakukan sebuah apa ya, kan pastinya juga ada proses perubahan gitu ya, mengubah perilakunya ini kan juga nggak gampang nih ya, karena boro-boro mereka ngejawabin IG-nya untuk Pemda untuk kabupaten gitu, mungkin sosmednya sendiri juga terbengkalai gitu ya, atau dia pakai sosmed cuma buat ngelihat orang-orang flexing gitu mungkin. Nah, jadi apa sih atau apa program-program yang atau pendekatan-pendekatan yang Mas lakukan untuk mengubah perilaku-perilaku orang-orang ini?
Jadi saya bukan saya ini pakai 2 handphone karena terlalu sibuk, bukan. Jadi saya pakai 2 handphone, memang 1 handphone ini handphone yang semua masyarakat kabupaten tahu nomornya. Jadi ini diakses oleh semua masyarakat kabupaten. Yang satu lagi handphone ini nomornya ganti-ganti terus, nih bukan untuk berkomunikasi hal yang tidak-tidak, tapi untuk ngecekin hotline-hotline yang ada di kabupaten, itu saya telepon. Saya cek sendiri. Contoh dinas kesehatan bikin hotline antara dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah. Itu saya cek, saya telepon, dan itu betul-betul saya lakukan dan saya ditanya ke kepala dinas. Jadi 1 minggu yang lalu saya baru nutup 2 hotline kita di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya bilang, Pak, kalau tidak responsif mending ditutup. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan ada dan tidak adanya sebuah tempat aduan, tapi seberapa cepat pemerintah merespon dari persoalan itu dan menyelesaikan persoalan tersebut. Betul. Jadi saya punya 1 lagi handphone, itu kerjaan saya cuma gitu. Ada hotline apa, saya cek WhatsApp-nya, saya WhatsApp. Kalau di WhatsApp 1 hari nggak balas, besoknya kepala dinasnya saya telepon. Pak, udah itu mending ditutup dibanding Bapak mengecewakan masyarakat. Iya. Karena kalau udah nanya nggak dijawab, pasti kan frustrasi ya, Mas ya? Iya, artinya tidak ada kehadiran dan tidak ada kepedulian pemerintah dalam merespon masyarakat. Dan itu tidak boleh dilakukan di sosial media. Oke, baik. Jadi Mas melakukan sidak-sidak gitu ya, dan kalau memang tidak responsif, ketahuan nggak cepat menjawab, besoknya tutup aja deh gitu ya, daripada bikin rakyat frustrasi gitu ya. Nah, jadi pingin tahu nih, Mas Dito sendiri kan sosmednya centang biru nih gitu ya. Saya tuh suka penasaran gitu. Buat yang followernya udah banyak gitu ya, itu pakai admin atau handle sendiri tuh? Kan Mas Dito tadi bilang harus responsif nih gitu ya, tentunya juga harus kasih contoh dong gitu ya. Nah, Mas Dito sendiri gimana tuh menghandle sosial media Mas Dito kalau boleh tahu? Saya terus terang kalau ngendel sosial media itu saya sampai bilang ke istri suatu ketika, saya sempat menyampaikan kepada istri saya, kayaknya saya mau detox dari sosial media gitu. Istri bilang, kenapa? Karena dalam 1 hari itu, andai kata ada 30 ataupun 50 atau mungkin bisa sampai 100, tergantung persoalan pada hari itu apa. Kalau lagi traffic tinggi-tingginya kayak kita kemarin masa pandemi itu bisa sampai 200, bisa sampai 300 message dalam per hari. Dan kadang message itu masyarakat, mohon maaf, ada yang beneran serius punya masalah, ada yang cuman iseng mau iseng-iseng aja. Nah ini kan sama, kita effortnya kan sama untuk bales yang iseng sama bales yang beneran punya masalah, kan kita effortnya sama. Nah, sampai hari ini alhamdulillah masih saya pegang sendiri, karena dengan saya megang sendiri itu saya jadi tahu, oh sebenarnya masalah yang ada di daerah A itu ini, oh yang ada masalah di daerah B itu ini. Contoh, saya jadi tahu hari ini dari 100% jalan yang ada di kabupaten, berapa persen sih jalan yang rusak, itu saya bisa. Jadi dari WhatsApp itu langsung saya disposisi lagi ke tim. Jadi tetap WhatsApp dan Instagram saya yang pegang, cuman saya punya tim eksekusi lapangan. Setelah dari Instagram itu saya lempar lagi ke tim. Nah ini dari situlah kelihatan seberapa banyak persoalan yang sebenarnya kita bisa selesaikan dari cuman sekedar membalas. Jadi kayak saya kalau mau tidur itu biasanya saya balas sekitar 50, kadang kalau lagi mood ya, ini kan kadang saya juga manusia ya, kalau moodnya lagi bagus ya bisa sampai 100, itu tapi udah capek banget biasanya. Tapi kalau lagi capek banget ya paling enggak seminim-minimnya itu 25 saya pasti balas, karena ada kesenangan tersendiri paling enggak dalam 1 hari itu tidak hanya pekerjaan harian kantoran, tapi permasalahan di masyarakat juga diselesaikan. Jadi ini menarik banget nih Sobat PPM ya, gimana Mas Dito yang udah centang biru dan di tengah kesibukannya ini masih menyempatkan diri untuk membalas sendiri gitu ya message-message yang masuk gitu ya, termasuk message dari PPM loh Sobat PPM waktu kita mau mengundang Mas Dito ya, terharu banget gitu, wah langsung dijawab nih sama Mas Dito ini. Dan mungkin bukan cuma sekedar responnya, berarti kan sebenarnya bisa juga dong Mas Dito sewa aja admin gitu ya kalau cuma buat cepet ya. Tapi ada yang menarik di sini adalah memang melayani itu kan harus dengan hati gitu ya Mas Dito ya. Gimana kita bisa melayani dengan hati kalau kita nggak benar-benar tahu masalahnya apa, kan beda banget ya kalau cuma dapat report dari admin sama yang Mas Dito baca sendiri, reply sendiri. Dan masyarakatnya pun yang mengirim jadi pasti lebih ngerasa dihargai gitu ya ketika yang ini yang menjawab memang benar-benar Mas Dito sendiri. Oke, luar biasa banget nih, dan ini juga mungkin bisa ditiru juga nih oleh
beberapa organisasi gitu ya. Mungkin para petinggi-petingginya membuka jalur sosial medianya untuk para karyawan memberikan unek-unek, mau ngejawab sendiri seperti Mas Dito ngejawabin minimal 50 message satu hari. Luar biasa banget ya Mas Dito ya. Oke, baik. Terima kasih nih sharingnya terkait dengan gambaran atau sudut pandang Mas Dito mengenai generasi muda dan juga hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan sosial media nih dari Mas Dito. Dan satu hal yang menarik sih kalau menurut saya, kan tadi Mas Dito mengajak ya generasi yang lebih lahir lebih dulu gitu ya, nggak lebih tua, cuma lahir lebih dulu untuk nggak gaptek, untuk juga responsif. Ternyata Mas Dito juga nyontohin. Ini kan salah satu poin as a leader ya Mas ya. Kalau mau nyuruh ya harus kasih contoh. Oke, ini untuk topik pertama. Untuk di sini dulu, nanti kita akan lanjut ke topik berikutnya. Saya untuk biar lebih ngalir nih Mas Dito ya, mungkin ada yang dari Sobat PPM yang mau bertanya, silahkan boleh raise hand, atau kalau malu-malu juga boleh di chat langsung gitu ya, nanti akan saya bacakan ke Mas Dito atau Mas Bupati. Jangan panggil Pak gitu ya. Nanti nggak kelihatan mudanya gitu ya. Ini ada dari Raihan Malano. Silahkan yang mau bertanya, nanti langsung menyebutkan nama dan dari daerah mana. Silahkan Raihan, mungkin boleh on cam dan unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bilardi Malano. Mas itu melanjutkan pembicaraan tadi tentang yang namanya generasi muda ini apatis gitu terhadap dunia politik. Dan saya juga merasakan di generasi saya gitu, teman saya selalu bilang, Han, lu ngapain sih ngomongin tentang politik? Politik itu kan identik dengan yang namanya kotor gitu. Nah, pertanyaan saya Mas itu, gimana sih cara kita nih sebagai generasi muda untuk menghilangkan yang namanya stigma-stigma gitu? Saya tahu gak gampang, tapi kan bukan berarti nggak mungkin. Itu sih Mas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Ren. Kayaknya kalau dari mukanya nih SMA nih kayaknya ya. SMA baru mau masuk kuliah. Wah, bener banget saya. Kelas 12 baru lulus ya. Wah, ini salah satu Gen Z kita. Boleh tahu tinggal di daerah mana Mas Raihan? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Wah, ini salah satu yang tertarik dengan politik nih Mas Dito. Mungkin mau mengikuti jejak Mas Dito nanti ya. Dan teman-temannya masih banyak menganggap, ngapain sih masih muda ngomongin politik? Itu kan kesannya kotor, kesannya rumit gitu ya. Gimana menghapus stigmanya Mas Dito? Monggo silahkan dijawab. Ya, jadi memang problem pada saat awal masuk ya, itu pasti langsung distereotipkan, artinya disamaratakan, ini udah paling sama aja lah. Gitu. Momen paling krusial adalah pada saat itu sudah mengingatkan jajaran saya untuk tidak menerima pemberian sama sekali. Terutama itu kejadian tahun 2021 pada saat hari H-2 minggu Lebaran. Itu yang saya lakukan adalah karena ini tingkatannya pemerintah kabupaten, saya mendapat laporan. Baik lagi itu saya dapat laporan dari salah satu sosial media, dari aplikasi yang namanya Halo Gub. Laporan itu mengatakan bahwa ada salah satu pungutan liar yang dilakukan di satu kecamatan. Camatnya sudah saya telepon pada saat pas saya tahu laporan itu, camatnya saya telepon, saya kasih tahu, Bapak betul nggak ada kejadian gini-gini? Dia yang bersangkutan mengatakan tidak. Ternyata besoknya masih terjadi transaksi tersebut dan saya ada di lapangan. Saya ada di lokasi. Jadi pada saat kejadian itu ada pungutan yang dilakukan oleh pihak kecamatan pada saat itu, dan itu kepegang sendiri sama saya. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana di saat memang terus terang Mas, pada saat Anda menduduki satu posisi di dalam satu pemerintahan yang mana itu menjadi sebuah pucuk pimpinan, itu pasti akan digoda dengan yang namanya uang. Sudah pasti. Cuman bahwa kita ini hidup itu akan selalu melulu merasa tidak cukup kalau tidak bersyukur. Jadi balik lagi Mas, kalau Mas siapa tadi namanya? Mohon maaf. Raihan. Mas Raihan menyampaikan gimana caranya sih supaya kita bisa keluar dari stigma bahwa politik itu kotor, politik itu tidak baik, politik tidak sehat. Bahwa ya orang-orang yang mengatakan ini, Mas Raihan ini harus berani masuk ke dalam politik dan membuktikan kepada teman-teman Mas Raihan bahwa Mas Raihan
bukan bagian dari politik kotor tersebut. Jadi lakukanlah hal yang baik yang menurut Mas Raihan percaya. Artinya selama itu tidak makan duit negara, selama itu tidak merugikan keuangan negara dan tidak merugikan masyarakat, maka ambillah jalan politik untuk mengabdi terhadap rakyat. Oke, gitu. Baik, makasih banyak Mas Dito. Memang ini ya yang sering ditakutkan, mungkin itu kenapa anak muda walaupun tadi Mas bilang udah mulai nggak apatis, tapi ada ketakutan gitu. Nanti mau gimana nih ngadepin mau jujur sendirian di tengah orang-orang yang nggak jujur gitu kayaknya Mas Dito ya, ketakutan dari anak, takut ikut-ikutan nggak jujur gitu ya. Bukan cuma karena kan kadang-kadang perbuatan tidak baik bukan karena niat doang gitu ya, tapi karena ada kesempatannya nih gitu. Nah, ada kesempatan dan saya harus akui kesempatan itu datang berkali-kali selama 1 tahun saya menjadi kepala daerah itu. Kesempatan orang mengiming-imingi uang, menawari pasti imbalan dan sebagainya itu berkali-kali, tidak hanya sekali dan tidak kecil besarannya, cukup besar angkanya. Tapi jadi ya itu harus punya integritas. Betul. Bulat dulu tekadnya, memang saya mau mengabdi nih, bukan mau ambil keuntungan gitu ya Mas Tito ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Tito. Mudah-mudahan Raihan tadi dapat pencerahan ya, bisa menguatkan diri untuk ikut jejak Mas Tito terjun ke politik dan menghapus stigma gitu ya, bahwa tidak selamanya kotor. Memang kotor pasti ada gitu, tapi Raihan juga bisa membuktiin bahwa Raihan tidak tergoda di situ gitu ya. Mas itu ada lagi nih yang nanya, Mbak Anjar Normatasari, kayaknya bela-belain nonton kita meskipun lagi di jalan ya. Kayak mungkin followernya Mas Dito nih, saking ngefansnya. Monggo, silakan Mbak Anjar. Iya, selamat sore Bu Nina, Mas Dito. Sore Mbak Anjar. Ya, saya Anjar, sorry saya di jalan tadi habis rapat nih, bela-belain. Sebenarnya saya follower PPM loh, Bu. Oh gitu ya. Kalau gitu habis ini follow Mas Dito juga ya. Siap. Iya, gini, saya tertarik dengan tema kali ini. Apalagi dengan sosok Bupati Kediri yang muda sekali ya, Bu Nina ya. Nah, saya di sini menyoroti hal kepemimpinan ya. Selain politik, tapi ada hal kepemimpinan yang mungkin saya bertanya-tanya. Mas Dito ini kan pemimpin yang muda di puncak pimpinan sama sekali di kabupaten. Bagaimana cara confidence diri dan cara mungkin bilang apatis diri dalam memimpin anak buah yang lebih senior? Nah, di situ kan tantangan yang terbesar kita adalah merubah mindset dan mind culture. Mulai dari kebiasaan yang dulu di pemerintahan seperti apa di pemerintahan daerah, untuk dibawa main aturannya dengan dibawa ke pemerintahan Mas Dito gitu. Nggak sedikit pasti yang nyinyir dengan gaya kepemimpinan ya. Nah di situ saya berpikir kayaknya Bapak Bupati Kediri ini cukup enjoy ya gitu. Saya lihat kayak Mas Gibran mungkin sering juga kan dihujat gitu kan, tidak usah oleh masyarakat tapi oleh bawahannya sendiri gitu. Nah, bagi-bagi tips dong gitu, gimana how your confidence gitu untuk bisa survive di jabatan sekarang. Terima kasih. Iya, Terima kasih. kayaknya Mbak Anjar mau maju nih di pilkada berikutnya ya. Bagi tips katanya Mas Dito ya. Gimana supaya confidence ngadepin anggota kita, tim kita yang jauh lebih senior, ngadepin omongan orang gitu ya, kayaknya santuy banget gitu ya. Kita mungkin nggak diomongin baru dilirik aja udah stres gitu ya Mbak Anjar ya. Gimana tuh Mas Dito, tips-tips ya, silakan. Ya, jadi bagaimana menjadi dalam hal ini pemimpin, artinya pemimpin bagi ASN yang sekarang ada di bawah naungan pemerintah kabupaten itu kurang lebih ada 9.200 sekian ASN. Dari 9.200 itu ya memang kategori usia 45-50 ke atas ini cukup banyak. Yang pertama sebenarnya merubah gaya komunikasinya. Jadi contoh kalau saya itu terus terang saya sama kepala dinas itu dulu awal-awal kita pasti ada gesekan. Artinya gesekan ini bukan soal gesekan antara perbedaan pandangan, bukan, tapi karena perbedaan gaya. Jadi awal-awal 6 bulan pertama itu fase adaptasi yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi nggak mungkin yang pertama saya bisa nyenengin 100% anak buah saya, nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa nyenengin tim saya 100%, nggak mungkin. Tapi paling tidak persentase mayoritasnya saya ambil.
artinya mayoritas itu berapa sih? Ya 60%, ya 70%, ya 80%. Artinya lebih banyak yang senang dengan gaya kepemimpinan yang apa yang saya lakukan sekarang. Terus gimana Mas cara ngelakuinnya? Kadang saya itu suka iseng contoh misalkan, saya waktu itu lagi rapat untuk hari jadi Kabupaten Kediri. Jadi kita lagi konsepin kira-kira hari jadi Kabupaten Kediri ini konsepnya mau seperti apa, penyelenggarannya bagaimana, dan gimana-gimananya. Di tengah-tengah rapat saya bilang, saya mau nginep di salah satu desa, di mana di desa itu ditemukan kata Kediri. Siapa kepala dinas yang mau ikut? Nah, itu pertamanya ada yang ragu, ada yang semangat. Akhirnya pada saat datang ke lokasi, kita tiba di satu desa itu, kita nginep bareng-bareng, itu cair suasananya. Dan jokes-jokesnya itu udah masuk jokes yang apa ya, jokes yang intim lah, intim bukan intim dalam konotasi yang negatif ya, akrab tapi intim banget gitu ya Mas ya. Akrab banget ya, itu satu. Yang kedua, saya tuh paling seneng kalau lagi di kantor, kan masuk kantor saya ini saya ngelewatin beberapa kepala dinas saya ya. Itu saya paling seneng kalau lagi ada rapat tuh saya tahu-tahu masuk, saya nggak ketahuan, saya ikut rapat, nanti baru di tengah-tengah orang tahu semua bahwa saya sebenarnya ada di situ. Jadi pendekatan personal sih Mbak, lebih kepada bagaimana attach seseorang itu. Contoh deh hal simpel lagi, ada salah satu kepala dinas saya yang ulang tahun atau ada yang sedang berduka, itu kita hadir, kita datang. Udah, kalau saya sih sesimpel itu, akhirnya mereka sendiri pun juga akan melihat kita juga dengan cara yang baik. Oke, jadi kayak mau turun gitu ya Mas ya, walaupun bupati mau datang mendekat ke mereka. Dan anyway saya harus sampaikan, bahkan saya sampai ngurusin soal perselingkuhan anak buah saya. Anak buah saya yang selingkuh, karena saya kepala daerah, jadi gini, dalam ASN itu, kalau mau mengundurkan diri atau mau pensiun, itu kan harus tanda tangan bupati. Ya. Nah ini kepala dinas saya datang, menceritakan soal perselingkuhannya dia, karena itu dia harus mundur. Nah hal-hal kayak gini saya lakukan gitu. Jadi saya sampai harus ngedengerin yang menurut saya sebenarnya itu sudah lagi tidak substantif dan tidak ada faedahnya, tapi saya lakukan. Ya. Karena tadi ya demi melakukan juga pendekatan personal, bisa mengatasi masalah sampai tuntas gitu ya. Jadi kadang-kadang harus berubah peran jadi konselor perkawinan gitu ya Mas Dito ya. Oke, jadi tipsnya di sini mau turun melakukan pendekatan personal gitu sepertinya Mbak Anjar yang dilakukan oleh Mas Dito gitu ya. Tidak menunjukkan bahwa saya atasanmu, saya pemimpin di sini gitu ya, tapi kita jadi memainkan peran kadang di depan, di tengah, bahkan kadang di belakang, berbaur dengan mereka, mau menggunakan bahasa-bahasa yang familiar juga buat mereka gitu ya Mas Dito ya. Kadang mungkin kita pakai bahasa canggih yang mereka nggak nyambung gitu kan, malah membuat jarak. Jadi mendekatkan diri dengan mereka, menghilangkan jarak, melakukan pendekatan personal itu kayaknya tips yang luar biasa banget tuh dari Mas Dito. Gitu mungkin Mbak Anjar? Semoga bisa diikuti ya tips-tipsnya. Ya, mungkin tadi Bu satu yang soal ini ya, menanggapi respon negatif gimana tuh? Gimana menanggapi respon negatif. Kuping tebel gitu ya. Iya. Jadi kadang gini, nanggapin respon negatif itu kita harus lihat dulu dari sudut pandangnya. Contoh, soal misalkan orang yang menghujat karena satu keputusan kita yang tidak menguntungkan mereka. Contoh, seperti beberapa minggu yang lalu saya nutup pasar hewan saya tutup karena terjadi penularan virus PMK atau penyakit mulut dan kuku yang menular terhadap hewan berkuku dua, jadi kayak sapi, kambing, domba, kerbau, itu ada virus itu saya tutup pasarnya. Sekarang di kabupaten pasar hewan tutup semua. Itu keputusan yang tidak menyenangkan, dan tentunya pada saat saya turun ke lapangan itu udah pasti dihujat, pasti dimaki-maki, udah pasti aja terjadi. Tapi ya itu tadi, balik, dalam setiap keputusan tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Yang penting keputusan yang kita ambil itu adalah yang terbaik. Kita harus menimbang baik buruknya buat rakyat. Kalau kita rasa itu sudah baik, maka kita ambil keputusan itu, dan setelah itu udah kupingnya dan matanya sudah harus kita tutup dari hal-hal yang sifatnya negatif. Memang kadang harus bisa, kalau orang Jawa bilang tuh, ngelek atine dewe, menelan hati sendiri. Nah itu. Ya. Harus sabar diomongin jelek gitu ya Mas Dito ya.
toh ini demi kebaikan lebih banyak kelompok gitu kan, jadi menimbang manfaat dan mudaratnya gitu ya Mas Dito ya. Iya. Yang penting yakin bahwa ini udah benar, baik buat semua orang, ya jangan cuma jadi populis gitu ya Mas Dito ya. Ya karena saya kan 2 tahun ini kan hampir 2 tahun, 1,5 tahun ini jadi bupati kan saya dihujat terus, nutup jalan, nutup orang mau jualan nggak saya bolehin karena PPKM dan sebagainya. Jadi ya saya sudah 1 tahun ini saya latihan dihujat lah ibaratnya. Alhamdulillah saya sudah cukup terlatih untuk dihujat. Ya. Mbak Anjar langsung ketawa. Ini latihan berat ya kayaknya Mbak Anjar ya, latihan dihujat ya. Aduh, langsung urut dada nih Mbak Anjar. Mudah-mudahan siap dihujat ke depannya Mbak Anjar sebagai leader, udah pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil yang tidak menyenangkan semua pihak. Tadi Mas Dito juga sampaikan, selama kita yakin manfaatnya lebih banyak, ya udahlah, anggap aja itu adalah hiburan gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ada lewat chat nih, Mas Dito. Jadi kan dari Mas Ardian, dia bertanya gini, Mas Dito ini kan sibuk banget nih ngurus 1 kabupaten ya. Ini kayaknya soal time management. Gimana nih memanage antara pekerjaan dengan kebutuhan, bahkan mungkin waktu dengan keluarga. Nih kayaknya udah follow IG-nya Mas Dito, udah tahu punya 1 putri gitu ya. Jadi gimana antara peran sebagai bupati, peran sebagai suami, sebagai ayah, dan juga mungkin sebagai anak ya, tetap harus menjalankan. Iya. Jadi saya itu kalau udah hari libur, terutama Sabtu Minggu, itu memang ada jam-jam tertentu yang saya udah benar-benar nggak pegang handphone. Kecuali kalau udah krusial banget, biasanya memang salah satu tim lapor atau menyampaikan info. Contoh misalkan ada kebakaran pasar dan sebagainya, itu udah kejadian yang memang force major. Tapi sebelum di luar force major itu, kalau acara itu nggak akan pernah ada habisnya. Kadang dalam 1 hari seperti ini, dalam jam yang sama itu bisa ada 2 atau 3 acara. Jadi tinggal bagaimana memanage dan memprioritaskan, oh yang ini kita udah pernah nih kita lakuin, yang ini kita belum lakuin. Jadi tinggal memanage itu. Nah, balik lagi tadi manage waktu sama keluarga. Kalau ditanya waktu berkurang apa enggak sama keluarga, pasti berkurang, Mas. Jadi artinya quality time sama anak apakah berkurang? Pasti berkurang. Tapi menjaga untuk tetap ada quality time dengan istri, dengan anak, baik itu dengan ibu saya, dengan bapak saya, bahkan dengan tante-tante dan bude-bude saya, itu tetap kita lakukan. Jadi contoh kayak kemarin Lebaran itu saya betul-betul memaksimalkan momentum Lebaran kemarin. Terus kayak besok hari libur, besok saya pagi jam 7.45 saya ada upacara bersama seluruh Indonesia, kita upacara. Selesai upacara saya udah janji untuk antar anak saya pergi untuk beli mainan, sorenya mungkin nanti ngantar istri saya untuk olahraga. Jadi hal-hal yang sifatnya, dan itu kalau udah seperti itu saya lebih senang untuk ya udah saya sebagai seorang bapak dan sebagai kepala rumah tangga. Jadi kadang ya saya nyetir sendiri, saya pergi sendiri. Karena kalau kita pergi sama anak istri tapi masih mohon maaf ada ajudan atau masih ada tim yang ngikutin, itu tetap aja ngerasanya nggak jadi diri sendiri lagi. Jadi saya sering beberapa kali pergi ngantar anak, cuman berdua kadang cuma sama istri, itu tetap kita lakuin kok. Artinya kita untuk menjaga kewarasan itu supaya tetap balance ya Mas ya. Kita harus ngelakuin itu. Kuncinya di kualitas jadinya ya Mas ya. Kalau emang lagi sama anak, fokuslah dengan interaksi itu, jangan sibuk buka-buka yang lain juga gitu ya. Kadang-kadang kan kita kayaknya fisiknya bareng tapi otaknya dari mana-mana gitu ya. Oke, ini tips yang menarik nih. Jadi bukan masalah banyak sedikitnya waktu, tapi kualitas dari interaksi kita bersama orang-orang tersebut. Thank you, Mas Dito. Oke, untuk termin pertama terkait dengan topik awal, kita sudahi dulu tanya jawabnya. Kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya nih ya, Sobat PPM. Mas Dito, sekarang saya mau kepoin juga nih tentang Mas Dito, karena tadi udah mulai banyak yang nanya-nanyanya ke arah pribadinya Mas Dito nih ya. Mas Dito kan punya privilege sebagai anak dari politisi senior yang kita semua kenal nih ya, Pak Pramono Anung gitu ya. Beliau sudah nggak asing deh peranannya di panggung politik Indonesia, sekarang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet gitu kan. Nah, apakah ini melihat ayah yang sudah terjun di politik dan juga punya akses dong tentunya gitu ya, memang menjadi satu latar kenapa Mas Dito juga terjun ke politik? Atau memang ada motivasi lain sih kenapa Mas Dito
memberanikan diri di usia muda terjun ke politik? Monggo Mas. Ya, jadi pertama begini ya Mbak Nina, bisa dikatakan saya ini lahir itu sudah dalam kategori yang alhamdulillah diberi kecukupan lah ya, artinya tidak ada kekurangan. Sampai saya menempuh pendidikan, walaupun saya kuliah agak lama, 6,5 tahun saya kuliah, saya sangat menikmati kuliah saya di Jogja, dan waktu itu saya hampir tidak menyelesaikan kuliah saya, cuman karena satu dan lain hal, ibu saya yang minta, bahwa ibu saya cuma minta kamu harus lulus, kamu harus sarjana. Akhirnya saya selesaikan kuliah saya, dan akhirnya kalau dikatakan karena bapak saya politisi terus saya sekarang masuk menjadi bupati, atau karena bapak saya, apakah itu ada benang merahnya? Saya katakan kalau saya bilang nggak ada terlalu naif sekali kayaknya ya. Kalau saya bilang nggak ada, pasti ada. Yang namanya hubungan antara bapak dengan anak itu pasti ada. Contoh bapaknya musisi, anaknya musisi itu banyak. Ini bapaknya politisi, anaknya juga jadi sekarang masuk terjun ke dunia politik ya juga banyak. Cuman tinggal memang bagaimana menggunakan, atau contoh kalau misalkan saya dapat privilege untuk misalkan kalau saya ada satu problem, saya terus terang problem saya yang saya hadapi di kabupaten ini nggak pernah saya bawa ke bapak saya. Saya nggak pernah, hampir bisa dibilang ketemu bapak itu relatif hanya membicarakan anak saya. Jadi bicarain cucunya, ngomongin cucunya. Kapan terus momen saya punya privilege itu sebenarnya kapan sih privilege itu terjadi? Contoh begini, di saat ada satu hal, misalkan ada satu kasus yang memang itu berkaitan dengan politik. Nah, ini kadang bapak itu menjadi teman diskusi, dan tidak jarang saya ini kalau udah kadung berbeda pendapat, ya maka kita akan melakukan, ya sudah saya walk out Pak, saya nggak satu pendapat sama bapak. Ya udah kita diam-diaman, berantem sih enggak, cuman ya komunikasinya jadi nggak cair aja sedikit sama bapak kalau misalkan lagi beda pendapat, dan itu sering terjadi. Jadi balik lagi tadi ke privilege. Sekarang apakah saya merasakan privilege itu atau saya mendapat privilege? Bisa dikatakan mungkin iya. Cuman bagaimana memanage privilege yang Anda dapat. Jadi mungkin dari sekarang yang ikut dalam Zoom ini, atau mungkin orang yang nantinya mendengar, bahwa kalau Anda punya privilege, lalu Anda tidak menggunakan privilege itu dengan baik dan benar, maka Anda menyia-nyiakan sesuatu yang sebenarnya sudah disediakan oleh Allah. Nah, memang menggunakan ini dengan baik dan benar ini perlu waktu ya, karena tahun 2019 saya sama sekali tidak terpikir untuk menjadi seorang kepala daerah. Tapi sampai di titik saya menjalani sholat istiqoroh, sholat tobat, apa segala macam. Pada saat itu saya dipanggil, saya diminta untuk maju di Kabupaten Kediri. Kalimat pertama saya bilang enggak, saya nggak mau. Dipanggil kedua saya masih nggak mau. Dipanggil ketiga saya bilang kasih saya waktu. Saya ke Kediri, saya akan istiqoroh di sana selama 2 minggu kurang lebih. Saya jalanin, akhirnya 2 minggu itu saya muter kabupaten yang sebegitu luasnya. Dan akhirnya apa yang saya dapat? Saya ingat betul bahwa kalimat ini saya ucapkan kurang lebih 2 tahun yang lalu, berarti ya, sebelum saya maju. 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya bilang. Dalam hati saya mengatakan, apalagi yang saya mau cari di dunia ini? Andai kata saya ini mau belajar S2 ke luar negeri, insya Allah ada dananya untuk saya S2. Andai kata saya mau menjalankan ibadah umroh, saya bisa. Artinya, mau ngapain lagi sih hidup kalau kita sudah berkecukupan tuh? Oh ya, ternyata ada jalan pengabdian, membagi kenikmatan yang kita rasakan, membagi privilege yang saya rasakan kepada orang lain dengan jalan yang saya ambil sekarang ini. Contoh orang DM Instagram saya, Mas Gub, saya udah ngurus KTP nih, belum jadi udah 3 hari ngurus. Saya telepon kepala dinasnya, Pak, tolong ya, atas nama NIK-nya ini, namanya ini, nomor teleponnya ini tolong dibantu. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin dulunya pada saat saya ngurus KTP zaman dulu saya usia 17 tahun, mungkin saya tidak mengalami kesulitan itu. Karena pada saat itu pasti ya anaknya siapa itu pasti ada privilege tertentu. Dan ternyata itu timbal baliknya sekarang
ke saya lagi di saat saya bisa ngebantu orang yang notabene-nya mungkin bukan siapa-siapa, yang bisa dikategorikan orang yang mungkin kalau harus dikenai biaya untuk materai 10.000 aja keberatan, itu kita bisa bantu sekarang dengan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi menggunakan privilege itu, Anda dikasih privilege, maka kembalikanlah privilege itu kepada orang yang membutuhkan. Itu sih sebenarnya kalau kita bicara privilege. Oke, menarik nih ya Mas ya, karena seringkali kita tuh menganggap itu tuh negatif aja gitu ya, padahal ya itu adalah sebuah anugerah sebenarnya yang kalau kita optimalkan dengan baik, itu kan sebuah amanah anugerah yang kalau ya itu tadi bisa bermanfaat akhirnya buat banyak orang gitu ya, tentunya bukan untuk hal-hal yang negatif gitu ya Mas Dito ya. Jadi jangan Ya, naif juga gitu ya Mas Dito ya. Ya jangan, nggak bisa naik Mbak, karena gimana saya mau lahir, saya lahir kalau saya contoh saya nggak nyelesain kuliah, orang akan ngomong, Dito kamu bodoh banget sih anaknya Pramono Anung nggak lulus kuliah. Tapi begitu saya berhasil, misalkan saya berhasil, Bismillah, saya berhasil mimpin Kediri 5 tahun ke depan sampai 2024. Masyarakat puas dengan kepemimpinan saya. Ternyata kan orang juga akan melihat, jelas aja dia berhasil jadi Bupati Kediri, dia mimpin orang dia anaknya Pramono Anung. Jadi sebenarnya selama saya hidup, baik dan buruk yang saya lakukan, orang selalu menarik itu kepada, akan selalu dikorelasikan kepada bapak saya. Ya, betul. Pada bapak dan orang ya mungkin lebih banyak juga yang cenderung mikirnya negatif gitu ya Mas ya. Ya. Jadi ya itu tadi balik ke pernyataan Mas Dito sebelumnya gitu ya. Emang nggak terlalu pedulikan lah ya omongan-omongan yang mungkin tidak selalu berkenan pada diri kita. Mas, saya agak kaget juga nih. Pas tadi dengar Mas kuliahnya menikmati banget ya sampai 2,5 tahun ya. Itu kayaknya kalau di negeri menyaris di DO itu ya. Nah, nah ini kan cukup menarik nih. Apakah kalau boleh tahu nih ya, karena kita lagi ngebahas soal Mas Dito nih. Apakah itu karena Mas Dito tidak menikmati kuliah di Fakultas Hukum atau terlalu menikmati, atau karena banyaknya aktivitas yang dilakukan, atau Mas Dito menganggap pendidikan itu nggak terlalu penting? Kenapa tuh Mas bisa selama itu? Karena saya sangat menikmati kuliah di Universitas Gadjah Mada, dan itu nggak akan pernah saya lupakan. Jadi artinya saya kuliah itu efektif, saya kuliah itu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013-14. Setelah itu 2013-14 itu sempat tuh 2 tahun lebih itu saya terlalu sibuk berbicara tentang hal-hal yang sifatnya mohon maaf, pada saat itu saya 2014 itu saya terlalu sibuk masuk ke dalam Pilpres dan Pileg. Jadi sempat vakum, memang sudah ya, karena mungkin karena satu sisi saya lahir dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi 2014 saya sempat intensitas saya kuliah tuh ya bisa dibilang nggak ada lah. Berhenti kuliah dulu untuk fokus pada saat itu pemenangan Pilpres Pak Jokowi dengan Pak JK 2014 saya ingat betul, dan itu tidak ada korelasinya sama Bapak, karena kalau Bapak saya tahu saya kuliah lama gara-gara saya masuk menjadi pasti saya udah nggak diizinkan. Nah itu akhirnya 2015 itu saya sudah diancam, bukan diancam lah ya, diperingatkan sama universitas. Kamu kalau nggak nyelesain, maka ya mohon maaf akan ada surat cinta dari kampus, bahasanya gitu. Akhirnya saya waktu itu saya masih ingat, saya ngadep ke dosen saya. Sekarang dosen saya sudah jadi Wamenkumham, namanya Prof. Edi. Itu saya ngadep beliau, saya pindah jurusan. Jadi kalau di hukum kan ada beberapa ngambil kelas ini ya, kelas jurusannya ya. Kelas khususnya. Nah, saya tuh awalnya ngambil dari hukum lingkungan, saya pindah ke pidana. Jadi kalau biasanya itu orang dalam satu semester itu 24 SKS, saya ingat tahun 2015-2016 itu saya 28 SKS. Saya minta penambahan SKS khusus ke rektorat supaya saya bisa ngejar lulus. Jadi 28 itu dari hari Senin ketemu hari Minggu itu nggak ada liburnya sampai selama 2 tahun. Ya itulah, itu hal yang harus saya bayar karena saya 1 tahun kemarin bukan nganggap nggak penting, pendidikan itu sangat penting. Karena kalau saya nggak kuliah, mungkin sampai hari ini saya nggak punya pemahaman tentang bagaimana pentingnya sebuah perbuk, bagaimana pemahaman sebuah perda, atau peraturan pemerintah, peraturan presiden,
ataupun surat-surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri pada hari ini. Oke, tapi ini juga jadi bisa memotivasi teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin juga sekarang lagi, aduh jenuh nih kalau kuliah terus. Mungkin kalau Mas Dito tadi berkecimpung di politik, mungkin teman-teman di sini ada juga yang mungkin sambil kerja gitu ya Mas ya, jadi fokusnya terbagi. Karena mungkin ya saat kita harus menyelesaikan dulu satu kewajiban gitu ya, supaya kewajiban lain juga nantinya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat nih, kalau tadi Mas Dito kan juga punya banyak privilege gitu ya, selain dari keluarga cukup berada, orang tua yang juga mungkin sangat terbuka, tapi ternyata juga ada sebuah perjalanan yang nggak lempeng juga kuliah selesai 4 tahun gitu ya Mas ya, tapi itu menjadi sebuah kisah yang menarik yang justru bisa di-share gitu, sehingga mungkin di sini juga bisa menginspirasi teman-teman Sobat PPM juga yang sekarang lagi malas menyelesaikan kuliahnya gitu ya, untuk wah ternyata bisa juga kok tadi ngebut minta 28 SKS gitu. Dan bukan berarti juga ketika kita terhambat itu berarti kita nggak sukses di kemudian hari gitu ya Mas Dito ya? Iya, karena pada saat saya menyelesaikan skripsi saya dalam waktu 1 tahun itu, saya kan kita biasa mahasiswa yang menyelesaikan skripsi sesuai dengan konsentrasinya ya. Contoh saya pidana, saya menyelesaikan dengan teman-teman pidana pada saat itu, atau teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Yang dulunya itu saya anggap, wah ini orang ini udah pasti nanti jadi seorang lawyer besar di ibu kota, dan alhamdulillah sekarang jadi lawyer, banyak teman saya jadi lawyer. Tapi orang-orang yang ternyata lulus lebih dulu itu sekarang ada beberapa yang sekarang menjadi staf saya. Jadi artinya tidak melulu karena lu kuliah lebih lama. Ya, apalagi kalau biasanya teman-teman gitu yang apalagi kalau teman-teman yang sudah merasakan mendapatkan income atau keuntungan dari sebuah pekerjaan, itu biasanya lebih gede lagi itu godaannya tuh untuk berhenti kuliah. Ya, jadi yang IPK-nya pas-pasan jangan minder gitu ya Mas ya. Kali-kali aja ntar begitu lulus malah memimpin orang-orang yang lulusnya cum laude gitu ya. Iya. Tinggal gimana kita ngejarnya, memotivasi diri gitu ya Mas Dito ya. Oke, thank you banget nih Mas Dito. Ini terkait dengan personality Mas Dito, latar belakang Mas Dito, ini menjadi tema dari sesi kedua ini. Silahkan buat Sobat PPM, mungkin kalau ada yang mau nanya nih ya tentang hal-hal pribadi Mas Dito, atau juga boleh follow IG-nya ya Mas Dito ya. Saya udah follow juga loh Mas Dito. Silahkan, monggo. Oke, mungkin silakan Sobat PPM kalau ada yang mau bertanya. Kalau tak di termin sebelumnya kita udah bertanya dengan topik yang berbeda, sekarang nih mumpung Mas Dito membuka diri tentang beliau sendiri. Silakan, ada yang mau bertanya tentang Mas Dito mungkin? Kalau tidak, saya lanjutkan ke topik berikutnya. Adakah yang mau bertanya? Malu-malu nih kayaknya mau nanya-nanya tentang Mas Dito. Kayaknya mungkin mau langsung DM di IG-nya kayaknya ya. Oke. Sambil menunggu nih, karena waktu kita tinggal sebentar lagi nih Mas Dito. Mungkin banyak nih Mas Dito dari kita yang belum familiar tentang Kediri. Jadi sekarang di tema ketiga ini kita mau melihat gebrakan Mas Dito di Kediri gitu ya. Saya sendiri belum pernah Mas Dito ke Kediri gitu ya. Saya taunya Kediri cuma tahu takwa, itu juga karena Pak Andi Ilham Said setiap lebaran kalau mudik balik-balik bawa oleh-olehnya tahu takwa gitu ya. Taunya itu doang. Makasih ya Pak Ais. Nah, apa sih Mas Dito kekhasan dari Kediri yang memengaruhi program kerja Mas Dito gitu, yang oh ini khas banget nih dari Kediri yang Mas bawa ke dalam program kerja Mas. Silakan Mas. Ya, jadi masyarakat Kabupaten Kediri itu sebenarnya masyarakat yang relatif tidak sulit untuk diajak berkomunikasi ya. Contoh, setiap tadi udah ada ditayangkan di video awal, setiap Jumat itu saya buat acara namanya Jumat Ngopi, ngobrol persoalan dan solusi. Jadi bagaimana menghadapkan antara, sebenarnya terus terang kalau saya tanya, saya terinspirasi dari mana sih acara untuk bertemu masyarakat setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Itu saya melihat dulu pada masa kepemimpinan Pak Ahok menemui warganya di depan balai kota. Cuman bedanya beliau jam 7 pagi sebelum masuk kantor, kalau saya setelah selesai sholat Jumat. Kenapa saya ngambil setelah selesai sholat Jumat? Karena saya beranggapan orang itu kalau udah habis Jumatan tuh relatif waktunya sudah kosong, dan relatif sudah setelah mereka sholat itu hatinya sudah
lebih bersih. Nah, itulah waktunya untuk berdiskusi. Dan memang di setiap daerah, hampir setiap kabupaten kota, itu antara masjid, alun-alun, dan pendopo kabupaten itu selalu satu garis lurus. Jadi seperti di Jogja itu pendoponya, alun-alunnya, masjid itu satu garis lurus. Kenapa? Karena filosofinya masyarakat bertemu dengan pemimpin, membahas satu masalah. Kalau terjadi kata sepakat syukur, kalau tidak terjadi kata sepakat, maka sama-sama sholat di masjid. Nah, balik lagi ke cerita Jumat Ngopi. Saya terinspirasi dari Pak Ahok terus terang. Tapi saya modifikasi sampai hari ini. Kurang lebih kalau sampai tahun 2021 kemarin kita sudah mengadakan 16 kali, mungkin sampai tahun ini kita sudah 20 sampai 25 kali Jumat Ngopi. Itu kita awalnya di pendopo, sekarang kita mulai muter ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa. Itu saya bawa teman-teman kepala dinas. Jadi mulai dinas A, B, C, D, E, F, G itu saya bawa semua, dinas koperasi, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, dinas pendidikan, dinas Dukcapil, itu saya bawa semua. Kita sama-sama Jumat Ngopi. Jadi untuk apa? Itu tadi. Kalau ada pertanyaan bagaimana sih membangun pola komunikasi dengan gaya lama dan gaya baru, akhirnya saya menghadapkan antara masyarakat dengan tim saya yang ada di Pemkab. Jadi kepala dinas dan saya berhadapan langsung dengan masyarakat. Itu satu. Nah, setelah dari situ ternyata aduan itu nggak cukup. Cuman sekedar Jumat Ngopi. Akhirnya kita buat kanal yang namanya Halo Mas Bub. Dan mohon maaf, banyak orang buat kanal aduan itu sekedar seremoni, sekedar ada, tapi tidak responsif. Nah, kalau ini kita cek. Dari 100 laporan yang masuk, berapa yang sudah dieksekusi, berapa yang sedang diproses, berapa yang tidak diproses, berapa yang tidak bisa diproses. Itu semua kita cek di Halo Mas Bub. Dan alhamdulillah ini ternyata mendapat respon dan dilihat oleh pemerintah pusat. Tahun kemarin, kalau saya tidak salah, Kabupaten Kediri ini termasuk dalam salah satu kabupaten yang memiliki penanganan jalan terbaik nomor 2 se-Indonesia. Itu didapatkan dari aplikasi Halo Mas Bub itu tadi. Apakah itu sebuah prestasi? Saya rasa itu sebuah achievement yang memang harus dipertahankan, tapi harus kita perbaiki terus ke depan. Balik lagi, sebenarnya apa sih Kabupaten Kediri itu sekarang? Kabupaten Kediri itu punya tiga core atau punya 3 basic yang sekarang sedang dikembangkan. Yang pertama adalah kita sedang bangun bandara. Bersama dengan Gudang Garam, single investor, kita bangun bandara. Bandara ini akan beroperasi bulan Juni 2023. Jadi tadi kalau Mbak Nina mungkin belum pernah ke Kediri karena aksesnya jauh dari Surabaya, saya berharap tahun depan udah bisa ke Kediri karena kita udah punya bandara dan kita juga persiapkan pariwisata dan agropolitan. Jadi 3 core itu tadi kita sedang bangun bandara, yang kedua kita sedang bangun infrastrukturnya, konektivitas antar wilayah, jangan sampai bandaranya udah jadi, konektivitas antara Kediri nggak ada aksesnya. Akhirnya ini problem baru lagi, jadi kita akan bangun kurang lebih 2 tol baru, nantinya di Kediri ada 2 tol baru. Yang terakhir kita sedang kembangkan kawasan agropolitan dan UMKM. Kawasan agropolitan ini gimana sih dan apa sih sebenarnya? Kawasan agropolitan itu memetakan, jadi di belakang saya ini ada peta Kabupaten Kediri. Di peta ini kita petakan, kita clustering. Oke, ini ada kecamatan Sego Batam, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Mojo. Di 6 kecamatan itu apa komoditas utamanya? Komoditas utamanya adalah kopi dan teh rosella serta mangga podang. Nah, ini kita perkuat terus. Jadi petani kita nggak boleh jadi petani latah. Hari ini nanam cabai, ngelihat di kecamatan sebelah nanam cabai, nanam bawang lebih menguntungkan, pindah nanam bawang. Nggak boleh gitu, sesuai dengan tanahnya masing-masing. Contoh pakan cupung, pare kandangan puncuk kepung, itu penghasil cabai. Kita bisa dibilang salah satu penghasil cabai terbesar di Jawa Timur. 1 tahun sebelum pandemi itu kita per tahun bisa mencapai angka 90 juta ton cabai. Bahkan banyak yang kita harus buang secara sia-sia karena tidak terdistribusi. Nah, tahun ini itu kita kembangkan. Kita kemas mulai dari cabai, kita diversifikasi jadi pecel, kita diversifikasi jadi sambal, kita rubah lah, artinya tidak menjual cabai dalam bentuk cabai utuhan. Jadi kita sedang memperkuat agropolitan dan UMKM kita. Yang terakhir pariwisata. Ini pariwisata baru akan berkembang. Kita diapit 2 gunung. Kita punya Gunung Kelut, itu adalah gunung berapi terendah sepulau Jawa. Dan ada Gunung Wilis. Gunung Wilis ini adalah sebuah gunung yang di sekitarnya itu ada
beberapa kota kabupaten lainnya yang disebut dengan Tunggal Rogo Mandiri, Tulungagung, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, dan Kediri. Ini di bawah gunung ini nanti akan ada jalan tol baru. Nah, ini disebut proyek Selingkar Wilis. Nah, ini insya Allah untuk menggiatkan pariwisata. Kalau di Prambanan ada Jazz Prambanan, di Bromo ada Jazz Gunung. Rencananya kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan, kita akan ada yang namanya Jazz Wilis di Kabupaten Kediri. Jadi sebenarnya akan ada banyak kegiatan, akan ada banyak hal yang masih menjadi tugas dan PR saya ke depannya, tapi ya bismillah. Ya. Mudah-mudahan ini segera ini ya Mas ya terwujud, kita bisa mendatangi tempat yang mungkin bukan cuma secara alam cantik gitu ya, tapi edukatif dan juga instagramable kalau anak sekarang ya, nggak boleh ketinggalan gitu ya. Oke, betul sekali tadi, menarik juga tuh ya Mas ya, bagaimana kita membuat atau menjaga hasil bumi yang khas gitu ya, tidak latah nggak ikut-ikutan gitu ya, itu yang challenging. Mas, di sini menarik kan karena komunikasi yang Mas coba bangun itu ada yang langsung tadi lewat Jumat Ngopi gitu ya, dan juga nggak langsung pakai aplikasi gitu. Berarti selain ada sosial media, Instagram, terus juga ada juga ada aplikasi ini ya, Halo Mas Bub tadi ya Mas. Ya. Nah, pernah dapat, jadi penasaran gitu. Kan tadi Mas sempat bilang juga nih, kadang-kadang juga nyeleneh-nyeleneh gitu komplainnya gitu ya. Kok apa sih curhat paling aneh, paling random gitu ya, yang pernah Mas dapatkan tuh kayak gimana? Dan gimana menyikapi yang kayak gitu, Mas? Ada yang DM saya karena terjerat pinjol, mau pinjem duit saya buat bayarin pinjolnya. Saya bilang sama, itu saya jawab, Bu, kalau saya pinjemin Ibu sekarang uang, maka bisa semua rakyat Kediri yang terjerat pinjol minjem saya semua. Saya nanti nggak punya uang. Saya yang ada, saya nggak bisa ngidupin anak istri saya nanti, yang saya takutkan. Itu contoh satu dari sekian banyak. Ada juga yang berantem, suami sama istri berantem, curhatnya masuk DM-nya ke saya, bilang suaminya inilah itulah. Ada yang kayak gitu, macam-macam banget lah. Kalau di Instagram tuh udah luar biasa lah. Di sosial media manapun luar biasa lah udah kadang tuh netizen kita. Jadi kadang orang juga bukan terkait hal yang substantif gitu ya, tapi yang itu tadi ya Mas ya, yang unik-unik, yang masa iya sih pinjam duit sama bupati gitu, kenal. Oke, jadi dan menarik juga bagaimana Mas tetap berusaha merespon gitu ya, nggak yang bodoh amat para orang iseng. Kalau saya jadi Mas mungkin nggak usah dibaca aja gitu ya. Tetapi menarik kenapa Mas tetap mau nih merespon mereka? Karena kan aktivitas itu kan sibuk ya. Satu hari itu kita mungkin bisa punya 4-5 agenda ya. Jadi satu titik pindah ke satu titik, pindah ke satu titik. Belum kalau dipanggil gubernur kita harus ke Surabaya. Belum kalau dipanggil dirjen atau menteri kita harus ke Jakarta. Akhirnya kan kita nggak bisa selalu monitor lapangan terus-menerus. Jadi kadang saya pengen tahu, oh ternyata yang lagi marak di masyarakat saya sekarang ini lagi banyak yang terjerat pinjol. Oh ternyata yang di masyarakat sekarang ini yang lagi banyak nih, kayak kemarin kejadian minyak langka. Oh ternyata nih ibu-ibu yang pada jualan sambal pecel, yang pada jualan gorengan, yang jual pentol, yang jual bakso, ini lagi pada kesulitan nih karena harga minyak naik. Jadi hal-hal kayak gitu saya bisa dapat dari sosial media. Itu the power of social media. Cuma tinggal gimana kita bijak-bijak menggunakan sosmed aja sih. Bagus banget tuh ya Mas, bijak menggunakan sosmed ya Mas ya. Oke Mas, karena kayaknya Kediri udah mulai masuk ke waktu maghrib, ini ada pertanyaan dari peserta nih Mas di chat. Apa sih langkah strategis Pemkab Kediri untuk mengurangi angka pengangguran dan mengelola kebutuhan Gen Z di Kabupaten Kediri? Wah. Ya. Jadi Kabupaten Kediri itu awalnya adalah kabupaten yang bagi anak-anak generasi muda, tentunya generasi Z, generasi Y, itu bukanlah sebuah daerah yang menarik untuk mencari pekerjaan. Itu pertama. Kenapa kita hari ini membangun sebuah bandara? Kenapa kita nantinya akan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk membuka perguruan tinggi negeri di Kediri? Kenapa kita sekarang memikirkan UMKM dan agropolitan di Kediri? Supaya nantinya saya harapkan padat karya itu tidak melulu kita membangun sebuah industri besar, enggak. Sebenarnya padat karya yang sebenarnya itu adalah di saat agropolitan ini berjalan dengan benar, ternyata pemuda di desa A bisa memanfaatkan teh rosella menjadi sebuah minuman
kemasan. Contoh, dan ini sudah mulai terjadi. Contoh lagi misalkan Kediri ini salah satu penghasil nanas terbesar, dan nanas itu tidak ada bagiannya yang tidak bermanfaat. Bahkan serat nanas itu dipercaya, dan sekarang ini sedang kita teliti, kalau nanti penelitian kita sama IPB berhasil, kita akan kirimkan, bahwa serat nanas itu dipercaya menjadi salah satu bahan baku untuk membuat pembuatan pesawat. Jadi artinya kita terus mengembangkan itu, dan terus menggelorakan untuk teman-teman yang masih muda, terutama yang bisa masuk kategori generasi milenial atau generasi Y dan Z itu tadi, untuk nggak malu. Yang pertama, kalau punya passion menjadi seorang petani, nggak malu bawa cangkul turun ke sawah. Kalau punya passion di dunia politik, nggak malu untuk dibilang sama temennya, politik itu kotor, politik itu nggak bersih, dan sebagainya. Tutup aja, tutup kuping, kita jalanin aja. Lalu bagi teman-teman yang memang mungkin punya passion di bidang seni, hari ini kita persiapan untuk bikin festival namanya Sewu Barong. Jadi Kediri itu sebenarnya, kalau saya boleh cerita, asalnya kuda lumping atau yang disebut dengan jaranan itu dari Kediri. Cuman kita nggak bisa lagi mengklaim bahwa itu dari Kediri, karena kuda lumping itu sudah jadi kesenian nasional. Cuman kalau kita mau tarik ceritanya ke zaman dulu, itu awalnya kuda lumping atau jaranan itu dari Kediri, dari Kabupaten Kediri. Nah, ini hal-hal kayak gini kita tumbuhkan lagi. Walaupun saya mungkin memang nggak begitu paham, tapi kita tumbuhkan lagi. Seperti pelaku seni jaranan itu mulai kita mengadakan pentas yang namanya Sewu Barong atau 1000 Barong itu tadi. Jadi dari semua elemen yang ada kita hidupkan, kita kasih stimulus untuk mereka terpancing untuk keluar dari zona nyamannya, dan nggak melulu kalau mau sukses, mau kerja harus ke Surabaya, harus ke Jakarta, harus ke kemanalah ke tempat itu. Anda bisa sukses di Kabupaten Kediri. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi jangan ragu untuk berkarya di Kediri gitu ya, Mas ya. Jangan mikirnya ke kota besar aja gitu ya. Kapan Kediri maju kalau semua anak mudanya pergi ke kota besar ya, Mas? Oke, terima kasih banyak Mas Dito atas sharingnya, karena sudah sudah setengah 6 ya waktu kita, dan Kediri sudah masuk ke maghrib, maka kita harus menyudahi gelar bicara kita. Terima kasih banyak sekali Mas Dito atas sharingnya, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan menginspirasi nih. Kayaknya tadi udah ada yang terinspirasi untuk terjun ke politik tadi ya, baru lulus SMA nih ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Sebelum nanti ditutup dengan closing statement dari Mas Dito, saya ingin sedikit menyimpulkan pembelajaran yang bisa kita dapat nih, Sobat PPM, dari Bupati Kediri ini, Mas Dito. Kalau sebagai leader, ya saya melihatnya sebagai leader dulu, karena di sini juga banyak Sobat PPM adalah pemimpin-pemimpin di organisasinya. Dari Mas Dito kita belajar betapa pentingnya sebenarnya pendekatan personal, gitu ya, terutama untuk melakukan pendekatan pada anak buah kita, anggota tim kita yang lebih senior, yang sudah lebih dulu lahir, gitu ya. Jangan mentang-mentang kita lebih di atas, lebih punya jabatan, kita tidak mau turun, kita tidak mau melakukan pendekatan personal. Ini cukup mengingatkan kita gitu ya, untuk mau turun, mau melakukan pendekatan personal. Kemudian juga memberikan contoh gitu ya, melakukan pelayanan yang dengan hati itu seperti apa. Mas Dito tadi udah menyontohin, jawab sendiri nih IG-nya gitu ya, baik pertanyaan sekonyol apapun dijawab gitu ya. Jadi kita juga enak gitu ya Mas ya, nyuruh orang responsif dong. Anda Mas Dito sudah menunjukkan juga di sini bagaimana melayani dengan hati, membuka jalur komunikasi tidak hanya melalui aplikasi tapi juga melalui Jumat Ngopi, ngobrol langsung, memanfaatkan waktu rileks gitu ya untuk ngobrol-ngobrol, tahu sebenarnya masalahnya ada apa. Kemudian juga yang menarik adalah manajemen waktu, gitu ya, bagaimana kita fokus pada kualitas pada saat kita berinteraksi. Jadi dengan menjadi abdi negara bukan berarti kemudian mengabaikan keluarga gitu ya, tetap punya porsinya masing-masing. Yang penting pada saat kita melakukan itu kita fokus. Seringkali kita mah nggak fokus gitu, Sobat PPM ya, lagi kerja mikirin keluarga, lagi sama keluarga mikirin kerjaan ya. Jadi dari Mas Dito ini kita juga mendapat pembelajaran bahwa kita harus fokus pada saat sedang berinteraksi dengan siapa. Kemudian bagaimana kita juga bisa menjaga diri kita gitu ya, supaya tidak terkontaminasi oleh lingkungan gitu ya, meneguhkan sebuah keyakinan kalau saya sudah mempertimbangkan ini lebih baik,
maka kita pun harus bersiap menerima hujatan, bersiap menerima omongan-omongan yang tidak enak, karena itu adalah konsekuensi sebagai seorang leader. Kurang lebih itu yang saya simpulkan sebagai leader. Nah, kalau dari sudut pandang mungkin manajemen gitu ya, ingin jadi kayak apa sih Gen Z ini gitu supaya bisa nantinya melakukan penyesuaian atau mungkin Gen Y yang menjelang Z gitu ya, karena ini kan kadang organisasi perlu melakukan beberapa adjustment di kebijakannya. Kita melihat bahwa memang nggak akan lepas dari teknologi. Tadi Mas Dito juga udah sharing betapa dia hidup di dalam berbagai transisi teknologi itu sendiri. Jadi memang sudah saatnya juga semua yang ada di organisasi sistemnya udah tidak lagi manual, tapi menggunakan teknologi ya, di digitalisasi. Itu memang sudah menjadi khas sekali di generasi muda ini. Kemudian juga bagaimana mengajak para generasi muda ini, kalau kita lihat tadi sebenarnya kita sering terjebak pada stereotip bahwa anak muda itu egoistis, anak muda itu cuma mikirin hal-hal yang materialistis. Ternyata dari seorang Mas Dito yang umurnya belum genap 30 ini, kalau saya dengar saya jadi malu sendiri gitu. Kayaknya Mas Dito pemikirannya jauh lebih dewasa daripada saya gitu ya. Wah, kayaknya saya juga belum kepikiran tuh kayak gitu. Jadi mungkin kita juga belajar untuk tidak serta-merta menjudge kelompok muda ini dengan sesuatu yang kita anggap, wah kayaknya mereka nggak kepikiran nih untuk memberi manfaat buat orang banyak, untuk mengorbankan diri melakukan hal-hal yang luar biasa. Ternyata enggak juga gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita juga lebih mendengarkan suara generasi muda di organisasi kita untuk lebih tahu ke depannya kebijakan apa yang pas buat diimplementasikan. Karena mereka lah sebenarnya yang akan meneruskan organisasi. Mungkin itu saja Sobat PPM kesimpulan dari pertemuan kita, gelar wicara kita sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Dito, dan sebagai penutup Mas Dito silahkan memberikan closing statement. Boleh buat generasi mudanya gitu ya, dan juga boleh buat generasi sebelumnya supaya sudut pandangnya sedikit berubah kepada generasi muda. Silakan Mas. Ya, jadi saya melihat dari tadi ada beberapa pertanyaan. Lalu diskusi-diskusi seperti ini juga sering saya alami di beberapa tempat dan beberapa kegiatan acara lainnya. Yang pertama pesan saya adalah kepada teman-teman yang masih masuk dalam generasi Z atau generasi Y atau kita nyebutnya generasi milenial, jangan pernah kalian takut untuk melakukan sesuatu. Karena selama kalian takut, maka itu akan menunda keberhasilan yang sebenarnya sudah menunggu di depan. Artinya, tadi seperti Masnya yang takut kalau dibilang masuk politik itu kotor dan sebagainya, nggak perlu takut, nyemplung aja dulu, jalanin dulu, nanti pasti akan tahu kok. Dan kalau udah bingung, artinya sudah tidak tahu harus melangkah seperti apa, tanyalah hati nurani atau hati yang paling kecil. Itu hati nurani nggak akan mungkin bohong. Hati nurani itu pasti akan ngasih tahu baik dan buruknya. Lalu saya selalu ingat, kebetulan di Kediri ini ada makam salah satu tokoh atau pahlawan nasional, yaitu adalah Tan Malaka, dan makamnya sudah kita pindahkan, tapi beliau sempat dimakamkan di Kediri. Saya selalu ingat bahwa dalam satu buku Tan Malaka itu ada kutipan bahwa idealisme adalah hal yang paling mahal dari seorang pemuda. Tapi akan jauh lebih mahal lagi kalau pemuda ini berani turun ke sawah, berani turun ke pasar, berani turun ke kandang-kandang sapi, berani turun ke instansi-instansi pemerintahan yang konon katanya kotor, berani turun ke pengajian-pengajian, berani turun ke berbagai elemen yang ada. Saya rasa 2030 bahwa Indonesia akan mencapai usia produktif 64% sekian itu tadi, itu akan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi baik atau tidaknya bangsa dan negara ini ada di tangan kalian semua yang sekarang mungkin masih masuk dalam generasi Z maupun generasi Y. Jadi jangan hanya mencaci, memaki kebijakan atau keputusan yang sekarang diambil oleh mungkin sebuah elit partai atau sebuah pejabat yang sekarang ada, tapi masuklah ke dalam sistem tersebut dan perbaikilah bersama-sama. Intinya itu dari saya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dito atas sharingnya, atas ngobrol-ngobrol santainya. Semoga Mas Dito terus bisa memimpin Kediri dan berkontribusi yang luar biasa bagi Kediri dan Indonesia. Terima kasih banyak Mas. Silahkan kalau
sudah mau leave dari sini. Saya hanya sebentar lagi sudah mau closing. Mungkin Mas Dito dan teman-teman di Pemkab mau melakukan sholat maghrib. Selamat. Baik, izin saya sholat maghrib dulu. Monggo, Saya izin monggo. untuk live. Atur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Sobat PPM, kita sudah di akhir acara. Semoga melalui kegiatan hari ini kita akan terus bisa menghasilkan kinerja-kinerja terbaik kita, gitu ya. Semoga tadi sharing dari Mas Dito menginspirasi kita semua. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback online yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar ini atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui fitur chat pada Zoom. Feedback yang Bapak dan Ibu berikan yang semua diberikan oleh Sobat PPM merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara. Nah, untuk besok nih pada tanggal 1 besok kita juga punya acara yang tidak kalah menarik, Sobat PPM, bagaimana sebuah webinar nasional terkait dengan pembentukan karakter dan mentalitas unggul generasi emas berbasis Pancasila melalui pendidikan. Jadi hari ini kita udah ngobrol dengan salah satu generasi emas gitu ya, kita dapat gambaran dari sudut pandang dia. Besok kita ada webinar terkait gimana membentuknya. Silahkan hadir. Ini luar biasa sekali ya para pembicaranya, juga ada Pak Nadiem Makarim akan Mas Menteri akan memberikan keynote speaker-nya. Kemudian juga ada talk show pertama terkait dengan pembentukan karakter generasi emas berbasis Pancasila di lembaga pendidikan. Dan juga dilanjutkan dengan talk show kedua, dukungan lingkungan dalam pembentukan karakter generasi emas berbasis Pancasila. Jadi jangan sampai ketinggalan acara ini besok pagi. Sobat PPM juga dipersilahkan untuk bergabung di PPM Community, ya ini melalui Telegram. Silahkan masuk ke komunitas-komunitas ini untuk terus mendapatkan update tentang berbagai hal seputar manajemen dan program-program dari PPM Management. Jangan lupa follow us juga, follow PPM Management di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube. Oke, terima kasih banyak Sobat PPM. Jangan lupa juga tadi ya, bisa follow IG-nya Mas Dito ini dia nih IG-nya. Mas Dito Pramono, salah satu generasi emas yang tadi sudah kita dengar sharingnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Sobat PPM. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa.